Selamat sore, salam jumpa pemirsa. Bagaimana kabarnya Anda? Senang sekali rasanya Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Timur Tengah Selatan mendapat bantuan Al-Sintan. Hari Osteoporosis Sedunia, masyarakat diharapkan terus meningkatkan kesadaran terhadap osteoporosis. Pemirsa, berita utama tadi tentunya akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Dina Rahman. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan 24 lembaga sebagai mitra dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif. Proses pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat, baik kelompok maupun perorangan ini menjadi penting untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Terselenggaranya pemilu yang berkualitas tentu menjadi cita-cita setiap warga negara. Salah satu pemegang kunci terwujudnya pemilu yang berkualitas adalah masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu indikator bahwa proses penyelenggaraan pemilu sudah berjalan secara demokratis. Partisipasi masyarakat dalam pemilu yang demokratis tidak hanya sebatas dalam menggunakan hak suaranya saja, tetapi juga ke level yang lebih tinggi, yakni dengan terlibat menjadi pengawas partisipatif. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nato Sarmento mengatakan, keberadaan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, baik kelompok maupun perorangan menjadi penting, karena terbatasnya kemampuan dan kapasitas lembaga pengawas pemilu, karena luasnya wilayah dan kompleksitas pemilu dengan pelanggaran yang semakin beragam. Pengawasan partisipatif itu kami sudah buat yang namanya itu nota kesepahaman, Memorandum of Understanding, itu kurang lebih ada sekitar 24 lembaga. Nah, jadi untuk mitra stakeholder dalam hal ini pengawas partisipatif itu kurang lebih sekitar 24, dan itu juga kita perbanyak di level tingkat kabupaten kota juga sudah dilaksanakan. Pengawasan partisipatif itu sifatnya kegiatan yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota dalam rangka proses pengawasan itu melibatkan masyarakat, tidak hanya sekedar stakeholder tapi juga sifatnya juga individu masyarakat. Nato Sarmento juga menegaskan, kendati sudah ada Bawaslu, namun keberadaan pengawas partisipatif dibutuhkan untuk memberikan kekuatan lebih dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu dalam menghasilkan pemilu yang demokratis. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur kini tengah melakukan proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilih untuk 1.343 anggota yang tersebar di 7 parpol. Menurut Ketua KPU Flotim, Cornelius Abon, tahapan verifikasi faktual keanggotaan parpol ini bertujuan untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam sistem informasi politik atau SIPOL KPU, berdasarkan data identitas anggota pada KTA dan KTP elektronik atau KK. Tujuan kami melakukan verifikasi faktual ini yaitu untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan dari identitas anggota partai politik yang kemarin diinput oleh partai politik ke dalam SIPOL, sistem informasi partai politik, dan kebenaran dan keabsahan status keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024 nanti.
Dalam melakukan verifikasi faktual, keanggotaan parpol yang terbesar di 19 kecamatan di Kabupaten Flores Timur dilakukan dengan 3 metode, seperti bertemu langsung atau door-to-door, menggunakan teknologi informasi dan mengumpulkan anggota di kantor parpolnya. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, partai politik di Kabupaten Lembata diharapkan mampu mewujudkan pemilu damai untuk melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang terbaik. Kabupaten Lembata. Di Lembata ada 9 kecamatan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Lembata, Kanis Making berharap partai politik di Kabupaten Lembata dapat menjadi pelopor pemilu yang damai. Semua partai politik di Kabupaten Lembata memiliki peran strategis dan menjadi poros penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya sebagai saluran partisipasi politik warga negara, partai politik harus mampu mengintegrasikan individu dan kelompok masyarakat ke dalam sistem politik. Peran partai politik sangat strategis, tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi lebih dari itu, partai politik mampu mengintegrasikan individu dan kelompok masyarakat ke dalam sistem politik. Untuk itu, jadikan Gerakan Indonesia Raya sebagai partai politik yang egaliter dan bukan partai elit maupun eksklusif. Ini sangat penting sebab keterbukaan partai dalam merangkul setiap aspirasi masyarakat akan memberikan citra positif bagi kemajuan Partai Gerakan Indonesia Raya ke depan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya dari Kota Kupang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu.
Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan bersih guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rapat dengar pendapat dengan pemerintah Provinsi NTT, para bupati, inspektorat dan DPRD Kabupaten Kota se-NTT digelar di salah satu hotel di Kota Kupang. Rapat tersebut membahas tentang berbagai persoalan di daerah dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi dalam sambutannya mengajak seluruh aparatur sipil negara dan penyelenggara negara baik di tingkat desa, kabupaten maupun provinsi agar bekerja dengan jujur dan selalu menjaga integritas agar terhindar dari persoalan korupsi. Mari kita kolaborasi, mari kita saling integrasi, mari kita saling bekerja sama satu sama lain dengan tidak mengindahkan, dengan tidak menghilangkan identitas kita masing-masing dan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Tapi yang paling penting di dalam melakukan kegiatan itu, seperti setiap kali kami mengatakan bahwa mari kita menggunakan dengan istilah manajemen modern, plan, do, check, action. Kalau kita sudah melakukan plan, do, check, action, maka deviasi tidak akan terjadi. Deviasi itu artinya salah satunya adalah korupsi. Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Alexander Wartawa menjelaskan, KPK rutin menggelar RDP di Nusa Tenggara Timur karena Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan korupsi, bahkan menduduki peringkat pertama di Indonesia. Dia mengajak semua pihak untuk saling mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan tercela yakni korupsi. Kita mengajak bersama-sama aparat Pemda itu kan, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten di NTT ini ya kan, mari kita bersama-sama kita cegah terjadi korupsi kan seperti itu. Dengan apa? Dengan perbaikan sistem, dengan perbaikan tata kelola, dengan peningkatan pengawasan. Nah, kadang itu kan titik-titik yang paling rawan itu yang menyebabkan tingkat korupsi di NTT itu lumayan tinggi. Gitu kan. Berapa ranking berapa, Pak? Ranking 1 loh, itu Poldanya itu dapat penghargaan loh itu kan, Stella Cordia itu karena banyak perkara-perkara yang ditangani dan mungkin juga karena ini mungkin salah satu masyarakat NTT itu sangat-sangat kalau melaporkan harus aktif gitu loh, proaktif dari masyarakat NTT itu bisa jadi seperti itu. Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Rotendao Arkalaus Lenggu mengaku materi yang disampaikan oleh bidang pencegahan KPK Republik Indonesia sangat bagus. Menurutnya, jika fungsi dari inspektorat dimaksimalkan, maka akan sangat membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi kalau fungsi inspektorat itu dimaksimalkan, maka ke depan itu kita bisa meminimalisir tindak kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Lalu kesalahan-kesalahan itu juga bisa dideteksi secara dini di tingkat kabupaten kota. Sehingga tugas-tugas untuk bisa mencegah penyalahgunaan keuangan daerah maupun keuangan negara itu bisa kita cegah lebih dini, lebih awal. Dia berharap kegiatan seperti ini dilakukan secara berkala sehingga banyak informasi yang bisa disampaikan ke KPK. Sebaliknya KPK memberikan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan kasus korupsi. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-77, Pemprov menyelenggarakan rapat persiapan tingkat Provinsi NTT tahun 2022. Rapat perdana yang berlangsung di ruangan asisten Sekda Provinsi ini membahas mengenai setiap seksi dari berbagai organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam struktur kepanitiaan. Rapat persiapan peringatan Hari Pahlawan ke-77 tingkat Provinsi NTT dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Jamaludi Ahmad.
Rapat ini juga dihadiri oleh berbagai instansi pemerintahan, diantaranya perwakilan Polda NTT, TNI AL, TNI AD, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lainnya. Rapat tersebut bertujuan untuk mendengarkan masukan dari berbagai organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam struktur kepanitiaan. Rapat ini juga membahas mengenai beberapa kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November nanti, diantaranya upacara bendera di alun-alun kantor Gubernur NTT, upacara tabur bunga di laut, upacara mengheningkan cipta serentak di setiap rumah dan lingkungan, serta pengibaran bendera merah putih. Hasil rapat pada hari ini juga meminta kepada setiap koordinator tiap seksi yang telah dipercayakan untuk menyiapkan berbagai rangkaian acara yang kemudian akan kembali dibahas pada rapat selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2022 nanti. Dalam pantauan tim TVRI, Jamaludi Ahmad juga mengharapkan bahwa dengan kegiatan ini masyarakat juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai juru bicara Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada untuk mendukung kualitas SDM dalam menyiapkan dan menyusun materi pimpinan dengan narasi yang positif tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Narasi positif tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk terus dibangun guna mematahkan segala stigma buruk yang disematkan selama ini. Terobosan ini tentu perlu dimulai dari para ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari setiap sumber daya manusia yang ada, khususnya dalam hal menyiapkan dan menyusun materi pimpinan. Penanggung jawab kegiatan Frans Atiran mengatakan, dalam kegiatan BIMTEK ini juga menghadirkan sejumlah pembicara, baik itu dari akademisi dan pimpinan OPD, guna membangun kolaborasi sesuai tema, melalui pikiran cerdas kita tingkatkan kolaborasi mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera. BIMTEK ini akan dilaksanakan selama 2 hari dan diikuti oleh kurang lebih 50 peserta dari instansi terkait. Peningkatan kapasitas, ya, penguatan kapasitas dari setiap ASN ya, dalam sisi kompetensinya, ya, kapabilitasnya, manakala beliau ditempatkan atau seseorang ditempatkan dalam bagian tertentu atau mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk menyusun atau menyiapkan dan menyusun materi, itu sudah punya input-input yang jelas, ya, sistematika penyusunan materinya itu seperti apa, mampu membaca kemauan dari pimpinan. Nah, inilah yang dapat kita dapati bagi seluruh peserta BIMTEK penyiapan dan penyusunan materi pimpinan yang digelar oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui BIMTEK ini diharapkan narasi positif terus dibangun dan kualitas materi yang disampaikan oleh pimpinan kepada publik terus meningkat, menyajikan fakta dan membangun semangat mewujudkan NTT Bangkit menuju sejahtera. Dari Kota Kupang, Esther Siubelan, Kristodapo, TVRI NTT. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Timur Tengah Selatan mendapatkan bantuan asisten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bimbingan teknis diberikan kepada para peternak serta bantuan puluhan alat mesin pertanian atau Alsintan kepada sejumlah kelompok tani. Alsintan tersebut diantaranya traktor, rota tanam, dan kultivator. Ini merupakan bagian dari kepedulian DPR bagi kelompok-kelompok tani untuk perkembangan pertaniannya. Selain memberikan bantuan Alsintan, Ansilema melakukan bimbingan teknis bagi para peternak. BIMTEK ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam BIMTEK ini, fokus mereka adalah ingin membuat sebuah sistem standar untuk peternakan yang baik bagi warga. Dirinya berharap kunjungan dan bantuan kali ini bisa digunakan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Dan khusus untuk petani di sekitar Cagar Alam Mutis itu di Fatum Nasi itu kami berikan juga
ya kultivator sebanyak 3 untuk 3 kelompok tani. Nah, ini bagian dari perhatian kami kepada masyarakat di sekitar hutan. Bagaimanapun juga mereka 24 jam menjaga cagar alam mutis dan harus ada perhatian. Negara harus hadir, berpihak kepada mereka, memberikan program-program yang sifatnya produktif, menggerakkan sektor ekonomi mereka, dan juga program-program pemberdayaan rakyat. Anggota DPR Republik Indonesia Ansi Lema mengatakan, dirinya melakukan reses ke Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ada sejumlah bantuan, salah satunya adalah puluhan alsintan atau alat mesin pertanian yang diberikan kepada warga. Mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Ansi Lema, yang pada kesempatan ini boleh dapat memberikan bantuan berupa kultivator dan tangki dan juga KBR, bantuan-bantuan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Seorang penerima bantuan, Potifar Pinis, sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan anggota DPR RI. Dirinya berharap setiap bantuan yang telah direncanakan pemerintah bisa disalurkan kepada warga sampai ke pelosok. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Upacara pembukaan Tentara Nasional Indonesia TNI Manunggal membangun desa ke 115 tahun anggaran 2022 di lapangan umum Betun dengan tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI. Kegiatan membangun dari desa ini akan berjalan selama 30 hari di wilayah Kabupaten Malaka. Tentara Nasional Indonesia hadir dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Malaka membangun dari pinggiran atau membangun dari desa. Upacara pembukaan TMMD ini dibuka secara resmi Bupati Malaka Simonahak di lapangan umum Betun. Kegiatan ini akan berjalan selama 30 hari dengan sasaran pembangunan di 3 desa, yakni Desa Tniumanu, Kecamatan Layan Manen, Desa Babotin, Kecamatan Botin Leobele, dan Desa Umutnana, Kecamatan Sasi Tamean. TNI Manunggal membangun desa ke-115 memberi dampak positif bagi masyarakat di desa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, melaksanakan kegiatan serbuan teritorial, mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh, serta meningkatkan kemanunggalan TNI rakyat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Malaka dalam percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Adapun pembangunan fisik yang akan dikerjakan, yakni pembangunan ruas jalan dengan panjang 1.650 meter x 6 meter 1 unit, rehabilitasi embung 1 unit, pembangunan MCK 95 unit, dan beberapa kegiatan non-fisik yang akan dilaksanakan selama 30 hari. Dandim 1605 Belu, Letkol R. Suhardi mengatakan kehadiran TNI membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah. TNI hadir dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dari ketertinggalan. TNI itu membantu pembangunan daerah, percepatan maupun menjaga stabilitas dan sebagai motivator pembangunan daerah. Menjaga stabilitas itu yang penting. Ya tergantung pemerintah daerah. Kalau kita diminta, kita bersedia di mana saja, di perbatasan kah, di arah mana, di Depo kah, apa saja kegiatan pemerintah yang mau berkolaborasi dengan TNI kita dukung. Letkol Suhardi juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap mendukung TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ketahanan di wilayah perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan. Kerjasama tetap dibangun agar proses pembangunan di daerah dapat berjalan semestinya. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT.
Pemirsa, berkat kerja keras pemerintah desa Oesusu bersama para kader Posyandu, stunting di desa ini turun dari 28 anak hingga tersisa 8 anak. Penanganan stunting saat ini secara konvergensi dilakukan di Kabupaten Kupang, terutama di tingkat desa. Pemerintah desa didorong untuk memanfaatkan baik dana desa maupun menggandeng berbagai elemen di desa untuk menangani stunting. Seperti di desa Oesusu, Kecamatan Takari misalnya. Secara lintas sektor, pemerintah desa menggandeng berbagai stakeholder untuk menangani stunting. Kepala Desa Oesusu, Dani Novianto Tauho mengatakan, berkat kerja keras pemerintah desa Oesusu bersama para kader Posyandu, stunting di desa ini mengalami penurunan drastis. Dalam waktu 6 bulan, stunting di desa ini dari 28 anak hingga tersisa 8 anak. Tentunya capaian tersebut merupakan kerja keras dari pemerintah desa, kader Posyandu dan stakeholder lainnya. Pemerintah desa dalam hal ini menyediakan dana desa untuk menyediakan pemberian makanan tambahan atau PMT dan yang mengolahnya adalah kader Posyandu dalam berbagai jenis menu yang memiliki kandungan gizi yang hampir sama dengan yang disiapkan dinas sosial. Di sisi lain, stakeholder seperti Pemuda Tani menyiapkan secara gratis ikan air tawar seperti lele, kemudian diolah oleh para kader Posyandu. PMT ini disiapkan di setiap posyandu di desa Oesusu yang dihidangkan bagi anak-anak secara rutin. Kerja stunting ini kami di desa Oesusu itu yang hasil penembangan evaluasi di bulan Agustus kemarin itu dari 28 dia turun menjadi 8 dan ini juga sangat kerja keras teman-teman kader posyandu dengan ketersediaan bahan pangan yang ada di desa. Ini kami membuat dengan bersama teman-teman kader mengelola sehingga betul-betul mendapat makanan yang bergizi walaupun tidak 100% tidak menjadi standar dari Kemenkes tapi mendekat dari standar Kemenkes untuk pemberian asupan makanan bergizi bagi anak-anak yang stunting ini. Ia menambahkan, kendati stunting di desa Oesusu telah turun hingga 8 anak, pemerintah desa bersama kader Posyandu dan para stakeholder di desa akan terus berusaha menurunkan angka stunting di desa Oesusu. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, WHO menetapkan tanggal 20 Oktober sebagai Hari Osteoporosis Dunia. Bertemakan Step Up for Bone Health, masyarakat diharapkan terus meningkatkan kesadaran terhadap osteoporosis dan menjaga kesehatan tulang mereka. Memiliki tulang yang kuat dan sehat adalah mimpi semua orang di semua usia. Namun jika kecepatan rusak lebih cepat daripada pertumbuhan tulang itu sendiri akan menyebabkan tulang melemah hingga dapat mengalami osteoporosis atau lebih dikenal dengan pengeroposan tulang, yaitu suatu penyakit tulang yang ditandai dengan adanya penurunan massa tulang dan perubahan struktur pada jaringan tulang. Hal ini menyebabkan kerentanan tulang disertai kecenderungan terjadinya fraktur. Osteoporosis sulit dideteksi karena seringkali tidak disertai gejala apapun. Namun hal paling mudah untuk mendeteksinya adalah terjadinya patah tulang atau fraktur meskipun hanya terkena benturan atau tekanan ringan. Penyakit ini bisa menyerang siapapun tanpa memandang usia dan gender. Namun hal tersebut dapat kita cegah dan minimalisir dengan cara mencegah kesehatan tulang dan menjaga pola makan serta gaya hidup sehat. Agung Pras, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, sehubungan Nusa Tenggara Timur menjadi tuan dan nyonya rumah untuk 2 perhelatan akbar berskala nasional, yakni Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tanggal 19 sampai 23 Oktober 2022. Dan Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani tingkat nasional kedua tahun 2022
Maka TVRI NTT menghadirkan segmen khusus informasi terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, demi menyukseskan Pesparani tingkat nasional kedua tahun 2022, Pemprov Nusa Tenggara Timur menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT dan panitia Pesparani hari ini. Rapat koordinasi seluruh pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan panitia Pesparani berlangsung di ruang rapat Gubernur NTT. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Gubernur NTT, Joseph Naisoi, dengan menyampaikan beberapa agenda rapat, di antaranya kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dalam keikutsertaan menyukseskan Pesparani nasional, baik sarana dan prasarana maupun aspek penunjang lainnya. Dalam rapat ini, Joseph menggarisbawahi bahwa Pesparani ini dapat menjadi ajang promosi pariwisata serta peningkatan ekonomi di Nusa Tenggara Timur, mengingat peserta yang akan hadir berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Diperkirakan jumlah peserta akan mencapai 2.000 orang, sehingga ini menjadi peluang dalam mendapatkan timbal balik yang potensial dari aspek ekonomi. Ia juga menyampaikan untuk memaksimalkan potensi UMKM yang ada, baik pangan lokal serta pakaian adat, yang nantinya dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan masyarakat. Aspek aksesibilitas serta kebersihan juga menjadi perhatian sehingga kenyamanan peserta dapat terbangun dan menghasilkan kesan yang baik. Joseph menambahkan kepada seluruh OPD untuk memberikan perhatian kepada kegiatan ini. Ia ingin NTT menjadi tuan rumah yang baik agar peserta dapat mendapatkan kesan yang mendalam untuk dapat dibagikan kepada seluruh Indonesia bahwa NTT adalah tempat yang menarik dan menyenangkan. Simon Padang, TVRI NTT. Kegiatan Pesparani kedua yang akan digelar di Kota Kupang pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2022 mendatang mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Naldi Serang mengatakan, penetapan Kota Kupang sebagai tuan rumah Pesparani 2 tingkat nasional adalah hasil dari diskusi yang sangat intens antara LP3KN, pemerintah daerah dan Kakanwil Kementerian Agama terkait proses penentuan tempat penyelenggaraan Pesparani nasional ini, yang kemudian dikonsultasikan dengan pimpinan gereja melalui konversi wali gereja Indonesia. Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungan istimewa Bapak Gubernur melalui rekomendasi serta kesediaan sehingga Nusa Tenggara Timur dipilih untuk menjadi tuan rumah penggelaran Pesparani 2 tingkat nasional. Ia menambahkan bentuk dukungan Kementerian Agama yakni dengan melibatkan aparatur sipil negara di bawah naungan lingkungan Kementerian Agama yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama dalam kegiatan Pesparani nasional ini. Ia juga akan menghadirkan semua komponen dari wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur dalam menyambut para kontingen. Kementerian Agama juga akan menghadirkan semua komponennya, mulai dari madrasah, juga kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur juga akan hadir dalam rangka memberi dukungan teristimewa terkait dengan penerimaan kontingen dan juga utusan dari Kementerian Agama pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Naldi Serang menambahkan, Pesparani 2 tingkat nasional akan menjadi momentum untuk menguatkan penghayatan dan pendalaman atas nilai-nilai agama melalui penggelaran dan pementasan musik gerejani, serta menghasilkan buah-buah persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bersama agar suasana dan harmonisasi Nusa Tenggara Timur tetap terjaga. Simon Padang, Adi Mataratu, TVRI NTT.
Pemirsa, para peserta komunikasi nasional ke-15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persatuan Gereja Indonesia mengikuti acara welcoming party yang diadakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula El Tari pada Rabu malam. Para peserta KONAS ke-15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persatuan Gereja Indonesia mengikuti acara welcoming party yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula El Tari pada Rabu malam. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Victor Bung Tilu Leskodat mengatakan bahwa momentum KONAS ke-15 ini diharapkan dapat mendesain tugas dan pelayanan kepada umat dan diharapkan memiliki visi misi yang sama dengan pemerintah daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Pekerjaan kaum bapak juga difokuskan kepada apa yang menjadi fokus kerja dari pemerintah. Banyak agenda dan cara bekerja dari kaum bapak yang sangat positif, namun cara desain kerjanya masih bersifat sendiri-sendiri. Ia juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta KONAS dan selamat menikmati Kota Kupang, serta diharapkan kehadiran mereka juga membawa dampak positif bagi Nusa Tenggara Timur. Agung Pras, Rio Jogo, TVRI, NTT. Pemirsa, konsultasi nasional atau KONAS Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak FKPKB Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI ke-15 di Kota Kupang disambut meriah masyarakat dengan pengarakan lentera pelayanan ke arena KONAS FKPKB 15 diiringi marching band. Pengarakan lentera pelayanan digelar menjelang pembukaan KONAS ke-15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang akan dilaksanakan di Kota Kupang pada 20 Oktober hingga 23 Oktober 2022. Lentera merupakan salah satu tradisi atau simbol kehidupan sekaligus terang bagi umat Kristiani. Pengarakan ini dimulai dari Gereja Ebenezer Oeba ke arena KONAS Gemit Center, diiringi dengan festival kebudayaan serta permainan marching band oleh beberapa sekolah di Kota Kupang. Lentera pelayanan ini dibawa oleh 2 orang pendeta dari Sinode Gemit, yakni Ketua UPP Perempuan, Pendeta Dokasir, dan Ketua UPP Kebencanaan, Pendeta Pao Inangefak Barapah. Lentera tersebut selanjutnya diserahkan kepada pengurus FKPKB untuk dimulainya proses persidangan di Gedung Gemit Center pada Kamis 20 Oktober 2022 hari ini. Festival pengarakan lentera ini sekaligus sebagai penyambutan 65 sinode seluruh Indonesia yang terdaftar sebagai peserta KONAS ke-15 tahun 2022. Menariknya, festival ini menonjolkan kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, KONAS ke-15 ini juga disambut dengan solidaritas antar umat beragama lainnya. Di akhir pengarakan lentera, panitia dan peserta KONAS ke-15 melakukan tarian bonet khas Timor untuk menjalin persaudaraan. Euforia masyarakat Kota Kupang sangat terlihat dalam kegiatan ini, apalagi pandemi COVID-19 yang baru mereda. Debbie Suek, Adi Mataratu, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjelang pembukaan konsultasi nasional KONAS ke-15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak FKPKB Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia 2022, panitia pelaksana menggelar expo dan lomba lari 5 km dan 10 km di Gemit Center Kupang. Rangkaian kegiatan menjelang konsultasi nasional atau KONAS ke-15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak FKPKB Persekutuan Gereja Indonesia 2022 telah dilaksanakan. Seperti terlihat sore 19 Oktober kemarin di halaman Gedung Gemit Center Kupang, panitia pelaksana KONAS ke-15 melaksanakan kegiatan expo dan lomba lari 5 km dan 10 km kategori umum pria wanita dan kategori pelajar pria wanita. Ketua Umum Panitia Pelaksana KONAS 15 FKPKB PGI, Emiliano Mleni mengatakan
persiapan pelaksanaan KONAS telah mencapai 90% dan berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan. Salah satunya adalah expo dan lomba lari 5 km dan 10 km yang melibatkan masyarakat umum dan pelajar di Kota Kupang. Dalam kegiatan ini juga akan dilakukan arak-arakan lentera sebagai simbol pelayanan yang diarak dari Gereja Ebenezer Oeba menuju Gemit Center Kupang. Dilangsungkan untuk perlombaan lari 10 km untuk putra-putri dan juga 5 km untuk pelajar putra-putri. Dan nanti akan ada lagi perarakan lentera yang ini menjadi tradisi dari kaum Bapa. Untuk ada lentera yang selama ini dititipkan sejak kami dilantik itu atau dikukuhkan itu di Gereja Ebenezer Oeba akan dibawa ke Gemit Center sebagai tempat pelaksanaan konsultasi nasional ini, dan nanti terakhir malam itu peserta akan dijamu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Emiliano Mleni menambahkan, dengan adanya KONAS ke-15 FK-PKB PGI ini, diharapkan dapat mengangkat isu-isu penting berkaitan dengan peran kaum bapak di Nusa Tenggara Timur untuk didiskusikan, sehingga KONAS ke-15 FK-PKB PGI ini dapat memberi kontribusi positif bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Debbie Suek, Adi Mataratu, TVRI NTT. Pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Timur secara resmi telah membuka konsultasi nasional atau KONAS 15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak FK-PKB Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia 2022 yang dilaksanakan di Kota Kupang yang dimulai 20 Oktober sampai 23 Oktober 2022 mendatang. Petikan Sasando dan lantunan lagu Bolelebo secara resmi menjadi penanda dibukanya konsultasi nasional atau KONAS ke-15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak FK-PKB Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia 2022. Pembukaan KONAS ke-15 FK-PKB PGI diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pendeta Yakob Kapitan, Pendeta Mary Kolimon, dan Pendeta Evelyn Lawa Herila. KONAS ke-15 kali ini mengambil tema bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12 dengan subtema pulih, bangkit, dan tumbuh lebih cepat, rawat dan jaga NKRI lebih kuat. Dalam sambutannya, Ketua Umum Panitia Pelaksana KONAS ke-15 FK-PKB PGI, Emiliano Mleni mengatakan, kegiatan KONAS akan membicarakan banyak hal, diantaranya mengenai ekonomi, politik, keagamaan dalam konteks pluralisme dan disintegrasi bangsa, serta radikalisme, dan tentang hukum dan HAM. Sehingga dengan adanya KONAS ini dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Sangat berharap kami juga menitipkan Pak Ketua Umum ini nanti di dalam konsultasi nasional, ya ini sekali lagi tadi kita melihat fragmen tentang kekerasan dalam rumah tangga. Saya berharap bahwa konsultasi nasional ini akan menjadi kekuatan baru untuk menjadi pionir untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dan tentu kita berharap bahwa konsultasi nasional ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi gereja Tuhan, bangsa dan negara, serta kehidupan banyak orang untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak FK-PKB Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dando Kambe, mengatakan dengan adanya KONAS ke-15 FK-PKB PGI ini dapat lebih menyadarkan kaum bapak tentang pentingnya peran bapak dalam keluarga, sehingga apa yang menjadi harapan dalam pelaksanaan KONAS dapat terlaksana dengan baik. Tapi kadang-kadang itu masih ada keraguan-keraguan dari para bapak-bapak ini. Nah ini, mudah-mudahan dalam KONAS ini keraguan-keraguan ini kita hilangkan bersama, agar supaya harapan dari Ibu Ketua rekomendasi-rekomendasi tentang situasi kondisi yang kita hadapi, tantangan itu tentang kekerasan dalam rumah tangga, anak, ini bisa kita lalui bersama. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilulai Skodat.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan KONAS ke-15 FK PKB PGI dan berharap kegiatan ini dapat semakin memupuk rasa toleransi antar umat beragama yang merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Orasi perlu sekali. Saya harapkan di sini ada Bung Oli, Dodo KB sebagai Ketua Umum Pusat Nasional untuk kaum bapak. Kita hadir bersama dalam semangat gotong royong kita. Buktikan bahwa kita satu kesatuan gerak di dalam tubuh Kristus. Saya mulia itu. Dan dalam semangat ini, saya ingin agar kita saling mendukung, saling membantu, agar bangsa ini, NKRI, tetap kuat. Debbie Suek, Rio Jogo, TVRI NTT. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 50 ton garam milik petani di Desa Tapobaran hingga kini belum terjual. Mereka membutuhkan intervensi pasar oleh pemerintah atau pihak swasta agar garam mereka ini dapat terjual. Petani garam di Desa Tapobaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, mengharapkan intervensi pasar dari pemerintah atau pihak swasta agar dapat memperluas pangsa pasar garam yang mereka hasilkan. Hingga saat ini garam sebanyak 50 ton hasil panen mereka belum terjual habis di pasar. Hal ini dikatakan Laurentius Lewumaing, salah seorang petani garam asal Desa Tapobaran. Di sisi lain, impor garam industri Indonesia dari luar negeri masih sangat tinggi. Berdasarkan data Pusat Statistik, volume impor garam Indonesia mencapai 2,83 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,5 juta ton sepanjang 2021. Menurut Lewumaing, pihaknya saat ini baru mengelola setengah dari 6 hektar lahan garam yang mereka miliki. Jika akses pasar bisa dijangkau, bukan tidak mungkin mereka dapat mengoptimalkan lahan yang ada untuk peningkatan produksi garam bersih untuk industri. Tergantung pembelinya. Tergantung pembeli. Kalau misalnya mereka butuh banyak, ya kita oper banyak. Kalau tidak, di dalam gudang. Oh, masih di gudang. Ya, yang paling diharapkan pasar. Pasarnya? Iya, biar produksi kita setiap tahun tetap ada pasar supaya bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Butuh intervensi dari pihak lain kalau soal pasar. Ya, kalau ada pihak lain yang bisa memberi kita dukungan support, ya kita bisa kerjasama. Saat ini pangsa pasar yang mereka miliki masih sebatas pada nelayan di Kabupaten Lembata dan para pengawet ikan. Padahal jika pangsa pasar garam terbuka, industri garam ini menyerap lebih banyak tenaga kerja di Desa Tapobaran. Di Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya, Komang Astri. Dan saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.